Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi gratis dari kami. Terima kasih. Liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati guru kita semua, Imam besar Bapak Muhammad Kiai Haji Muhammad Rizik Syihab. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Khattad, juga para pembicara tadi Habib Muhammad Baharun dan Dr. Abdul Khair Ramadan, serta jamaah tadi disebutnya Universitas Terbuka Petamburan S2. Tapi tadi saya sampaikan sama Habib Rizik, saya bilang, Beb, ini diskusinya berat betul, Beb. Berat betul. Papernya juga berat, Pak, tadi, Pak. Saya sempat lihat panjang papernya ini, panjangnya 12 halaman. Panjang papernya. 6 halaman itu catatan kaki. Kalau di dunia akademik, sebuah paper itu kalau catatan kakinya solid, itu artinya papernya hampir sulit untuk ditumbangkan, karena semuanya punya rujukan. Kalau koran itu tidak ada rujukannya, dibantah sekali langsung dihapus online itu, karena tidak punya rujukan. Ini paper ini saya perhatikan 12 halaman, 6 halaman itu catatan kaki. Beb, ini berapa waktu yang lalu ada 2 orang ahli ilmu politik di Amerika Serikat, yang satu dari Harvard, yang satu dari Chicago, menulis tentang Zionisme. 2 orang ini, yang satu dekan sekolah pemerintahan Kennedy School, dekannya. Yang satu adalah mahaguru ilmu politik. Dua-duanya raksasa di dalam kajian ilmu politik, menulis tentang lobby Yahudi di Amerika. Jumlah papernya itu 42 halaman. 84 halaman. 42 halaman itu catatan kaki. Kenapa? Karena yang ditulis adalah tentang lobby Yahudi yang pasti akan dicari lubangnya. Dan apa yang terjadi? Paper itu, saya waktu itu begitu keluar papernya, saya minta untuk diterjemahkan. Dia bilang jangan terjemahkan, nanti Anda terjemahkan kalau sudah jadi buku saja. Karena begitu baru keluar seminggu, saya minta untuk terjemahkan 42 halaman. Tahu Pak apa yang terjadi sesudah paper ini keluar? Dua-duanya diberhentikan karena nggak bisa dibantah papernya. Jadi akhirnya jabatannya saja yang dicopot, Pak, karena papernya tidak diberhentikan. Dan akhirnya buku itu menjadi salah satu buku yang luas. Bapak bisa baca buku itu. Itu ditulis oleh 2 orang raksasa yang di sana tidak terbendung. Jadi ini kalau ada yang membantah harus mikir 2-3 kali, Pak, ini sebelum bisa membantah apa yang ditulis ini. Tapi sekalian, saya ingin meneruskan sedikit aja sebelum menjawab pertanyaan tadi. Boleh ya, Habib ya? Ini kalau tambahan tidak ada bayaran tuh ya. Ustadz Khattad tadi ada tagihan itu nanti. Saya ada tagihan di kemudian hari, kan repot ini. Tapi begini, saya menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Dan Pak Hidayat tadi menyampaikan juga soal bahwa bentangan transnasionalis sebenarnya umat Islam sudah mulai. Dan rasanya memang kita harus mengambil alih diskurs ini, terutama tentang jalur sutra. Jalur sutra itu pertanyaan dasarnya, apa sih yang dijual di jalur sutra itu? Apa barang yang dibawa di jalur sutra itu? Yang dibawa adalah rempah-rempah. Dibawanya dari mana? Dari Maluku. Ketika kemudian jalur sutra itu ditutup, yang pegang adalah pedagang Islam. Dari mana? Dari, kalau kita nyebutnya Barat Tengah sampai ke Maluku. Karena itu istilahkan yang sekarang digunakan, kami kemarin mencoba menggunakan istilahnya jalur rempah. Dan jalur rempah hampir seluruh pedagangnya adalah pedagang Muslim. Ya, semuanya. Dari bentangannya, dari Maluku, di bawah Jazirah Arab, di Oman, sampai ke ujung di dekat Mesir. Ditutup di situ sama Utsman, sehingga tidak bisa langsung naik ke atas. Ini bentangannya, dan menguasai perekonomian dunia. Sampai dengan abad 16, 60% GDP dunia
itu adanya di Asia. Dan di mana? Di jalur rempah. Dan siapa yang menguasai? Yang menguasai adalah para saudagar-saudagar muslim. Ini lewat. Jadi Pak, saya waktu itu Menteri Pendidikan, datang seorang Mayor Jenderal Purnawirawan mau mengadakan pameran jalur sutra. Lalu saya katakan, Pak Jenderal, ini saya ngomong terus terang ya Pak ya, saya tidak bersedia hadir, saya tidak bersedia membuka, dan saya usul pada Bapak jangan menyelenggarakan acara ini. Kenapa? Karena ini adalah soal cepat-cepatan klaim, kita kalah cepat. Bahwa rempah itu dibawanya dulu memang jalur sutra, tapi kemudian menggunakan jalur laut, jauh lebih murah, jauh lebih efisien, dan di sanalah yang namanya trans multinasional muslim itu terjadi. Bentangannya kira-kira dari Maroko sampai Maluku. Itu bentangannya dahsyat. 60% GDP dunia di tangan mereka. Sesudah revolusi industri baru turun. Tapi sebelum revolusi industri, baca di semua catatan sejarah ekonomi dunia, pasti akan terlihat bahwa penguasaan itu adanya di wilayah ini. Nah, dan apa bahasa internasionalnya? Bahasa internasionalnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa internasional. Di lingua franca, di semua titik menggunakan bahasa Arab. Ini menurut saya harus dikembalikan dalam catatan. Ini mengingatkan kembali. Apalagi dalam cerita ini sentralnya adalah Maluku dengan rempahnya. Kita menurut saya punya peran yang tidak kalah besar. Lalu yang kedua, soal trans itu. Jadi sempat diceritakan sedikit bagaimana kita dan dunia. Ada hal yang mungkin sering terlewatkan. Bapak-bapak, ibu di sini pernah mendengar Diniyah Putri di Padang Panjang? Pernah ya, Diniyah Putri Padang Panjang? Tahun 56, Rektor Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar datang ke Indonesia. Lalu diantar oleh Pak Natsir. Muhammad Natsir ini tokoh masyumi yang berasal dari Padang Panjang. Dia bawa ke Padang Panjang. Grand Syekh Al-Azhar ini sampai di Diniyah Putri itu shock, kaget melihat satu sekolah semuanya perempuan, gurunya semuanya perempuan, semuanya menguasai Quran, hadis, dan berbahasa Arab dengan lancar. Mereka heran. Kenapa? Di Al-Azhar tidak ada perempuan. Di Al-Azhar tidak ada perempuan. Kita bicara tahun 56. Apa yang terjadi? Pimpinan di situ namanya Rahmah Al-Yunusiyah. Lalu Grand Syekh Al-Azhar ini bilang, saya mengundang kepada Rahmah Al-Yunusiyah untuk datang ke Al-Azhar. Tahun berikutnya dia berangkat ke Al-Azhar. Dan apa yang terjadi? Membuka program perempuan, pendidikan perempuan pertama kali di Al-Azhar. Setelah lebih dari 900 tahun di Al-Azhar tidak ada pendidikan untuk kaum perempuan. Yang membuka siapa? Yang membuka seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari Indonesia. Muridnya lebih terkenal, muridnya Rahmah Al-Yunusiyah. Namanya Rasuna Said. Itu nama muridnya. Kenapa Rahmah Al-Yunusiyah tidak muncul? Politik. Karena seluruh wilayah itu terlibat PRRI, termasuk guru-gurunya. Dan guru-gurunya dua pilihan, masuk penjara atau dibuang ngajar di gunung. Dan ada yang memilih dibuang ngajar di gunung. Anaknya namanya Fasli Jalal, Pak. Itu guru di situ. Itu semuanya dikasih pilihan begitu, masuk penjara atau muncul. Akibatnya peran Rahmah Yunusiyah ini dihilangkan. Apa yang mau saya sampaikan? Tempat ini, Indonesia ini sebenarnya adalah sumber untuk inspirasi umat Islam dunia. Dan lalu sumber yang terbaru adalah 2 Desember 2016. 212. Wah, dunia kaget. Dunia terkejut. Kok bisa 7,8 juta orang berkumpul? Marah loh ini. Kan lagi marah loh. Kok senyum gitu? Saya damai gitu. Nggak ninggalin kekerasan, nggak ninggalin sampah, nggak ada rumah terbakar. Bapak ibu sekalian, cari tempat lain di seluruh dunia. Jika ada kejadian seperti ini, yang baru ras saja. Di Amerika saja ras itu berujung pada kekerasan. Di Eropa ras berujung pada kekerasan. Di Pakistan berujung pada kekerasan. Di Indonesia berujung pada apa? Zikir bersama 7,8 juta orang. Dan lalu tidak meninggalkan bekas. Persis semuanya. Tapi sekalian, dunia sedang terkaget-kaget. Mari kita bikin kaget dunia lebih sering dari Indonesia. Iya, betul dunia lagi kaget. Saya juga hari ini kan kaget, Pak.
FPI perasaan ini gambarannya FPI kan lain lah. Sampai sini belajarnya berat betul FPI ini. Lah yang pada ngeritik FPI ngomongnya nggak seberat ini Pak gitu. Di sini berat betul belajarnya. Jadi Bapak sekalian, ini satu peluang untuk kita kembalikan. Dan saya pribadi, nah ini saya meneruskan apa yang disampaikan. Saya pribadi, apa yang disampaikan oleh Ustadz Khotot tadi menarik sekali. Seringkali problem sering muncul kenapa? Kalah cepat dalam melakukan klaim. Kalah cepat dalam melakukan klaim. Bapak sekalian, kalau duta besar bicara, duta besar Jepang bicara, dia pasti menyebut duta besar. Alhamdulillah kita memiliki alumni, sebut nama salah satunya Anies Baswedan. Oh dia diklaim. Sama seperti kami dapat tamu namanya Dr. Hidayat Nur Wahid, pasang fotonya. Lagi apa? Diklaim. Karena itu umat Islam Indonesia sering-seringlah cepat-cepat mengklaim. Kalau ada umat Islam Indonesia muda baru pulang sekolah, cepat-cepat diklaim. Kenapa? Kalau nggak diklaim orang lain. Dan kalau diklaim orang lain, kita kecenderungannya mengikuti klaim orang lain. Seperti yang soal Syiah ini. Saya diisukan Syiah. Saya bilang kenapa ya bukan si B saja gitu. Si C kayak ini kata Habib juga kemarin waktu ketemu ya Habib, ketemu si A, si B, si C, tapi si A gitu. Saya terus terang tidak tahu rujuknya di mana. Karena kalau ditanya latar belakang kegiatan, belas tidak ada nyambungnya. Nggak tahu. Kalau dituduh liberal saya masih bisa jelaskan nyambungnya di mana. Kalau si A itu betul-betul saya tidak tahu di mana bisa disiar, kecuali lagi-lagi kunjungan duta besar Iran saya sebagai Menteri Pendidikan menerima kunjungan duta besar Iran, lalu kedutaan Iran melakukan pers release dipasang bahwa habis mengunjungi Menteri Pendidikan dan ini fotonya. Wah, beredar langsung. Tapi kalau ketemunya sama dubes Saudi nggak beredar fotonya itu. Tapi kalau ketemunya sama dubes Iran beredar fotonya. Dan lalu masif sekali. Sebenarnya tanggung jawab membuktikan atas semua tuduhan itu ada pada yang menuduh. Hanya masalahnya yang menuduhnya nggak jelas siapa. Gitu. Jadi nggak jelas siapa yang bisa minta pengawalan. Tapi saya katakan di sini di depan forum ini bahwa saya bukan Syiah dan saya adalah seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Clear. Apalagi tadi ceritakan. Itu Pak Hidayat cerita tadi. Ada satu tambahan Pak Hidayat tentang peristiwa di Jogja yang akhirnya Pak Syafruddin membentuk pemerintahan darurat di PDRI di Bukit Tinggi. Pertanyaannya, siapa yang mengirimkan pesan kepada Syafruddin Prawira Negara untuk mendirikan PDRI? Namanya adalah Abdurrahman Baswedan, Pak R. Baswedan, yang waktu itu berada di Jogja, yang waktu itu bersama-sama diputuskan bahwa lakukan di Syafruddin yang sedang berada di Bukit Tinggi. Keluarga kami adalah keluarga dari dulu. Jadi kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih? Coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Nah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Nah ada yang melakukan itu. Dan ini dilakukan siapa? Seluruh kelompok. Cikal bakalnya mana? Cikal bakalnya Jamiatul Khair. Saya sampaikan kemarin juga di Jamiatul Khair 115 tahun. Saya diundang hadir itu ketika saya masih Mendikbud. Terus saya katakan saya sudah bukan tapi tetap diundang hadir, saya sampaikan di sana bahwa ini cikal bakal pergerakan nasional. Dan Partai Arab Indonesia itu menyatakan tujuannya adalah merdeka. Apa yang terjadi? Begitu Indonesia merdeka, partainya membubarkan diri. Bapak-bapak ibu sekalian, cari di dunia mana ada sebuah partai membubarkan diri karena tujuan telah tercapai. Loh tujuan tercapai kok? Tujuannya adalah Indonesia merdeka. Ya sudah, tujuan kita tercapai, halas, tutup. Membubarkan diri, bukan dibubarkan. Lalu mengatakan apa? Masing-masing kita
Silahkan kemana saja. Mayoritas ke Masyumi, ke Nahdlatul Ulama. Ada yang ke PNI, ada yang ke PSI. Bebas. Tapi tujuan selesai. Mengambil sikapnya non-kooperatif. Gabungan sesudah itu dengan MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Ini semua bagian, karena itu saya kadang-kadang sulit paham. Kok bisa saya disambungkan dengan Syiah gitu? Karena urusan ini semua gak ada yang nyambung. Dari kegiatan dan lain, dari saya dan lain. Nah itu satu. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah Wahabi. Wah, itu lebih susah lagi saya. Gimana jelasinnya? Di satu sisi dibilang Wahabi, di satu sisi dibilang Syiah. Bukankah ini musuhan gitu? Kira-kira kalau orang jamaah bilang keke ini jelasinnya gitu. Kira-kira gimana kita jelasinnya ini gitu? Ini saya juga nggak bisa jelasinnya. Yang Wahabi ini piye nyambungnya? Jadi ini sudah langsung aja dijawab. Saya bukan Wahabi dan tidak ada penjelasan lain, titik itu aja. Bukan. Ciri-ciri fisik juga nggak kelihatan lah, dari segala macam adanya. Ini jadi lucu, ini jadi problem. Kemudian yang ketiga adalah liberal. Liberal, saya rasa liberal ini saya sama sekali tidak pernah diberi label liberal sampai menjadi rektor di Universitas Paramadina. Dan ketika itu, seperti disampaikan Pak Hidayat tadi, Paramadina rektor sebelumnya adalah Bapak Sohibul Iman yang sekarang menjadi presiden di PKS. Mari kita saksikan apa yang terjadi di Paramadina. Paramadina itu tempat munculnya berbagai kontroversi. Misalnya yang paling ramai adalah kawin lintas agama. Wih, itu dahsyat betul. Macam-macam eksperimen pemikiran muncul luar biasa banyak. Dan kontroversi. Tapi itu kapan? Sebelum 2006. Yang kita ingat Paramadina itu sebelum 2006. Bapak-bapak pernah nggak dengar kontroversi 9 tahun terakhir ini? Nggak ada. Nggak ada. Sama seperti dulu ada api di sana. Semua kita mengatakan ada api, ada api, ada api. Tapi tidak ada yang mau ke sana dan memadamkan api. Ketika apinya padam, kita semua bersyukur apinya padam. Tahukah kita siapa yang memadamkan api? Tahukah kita siapa yang memadamkan api? Pernahkah kita bilang pada memadam api, Alhamdulillah, terima kasih, untung anda memadamkan api itu di sana? Tidak, justru malah mengatakan ente ada di situ, pasti bikin apinya. Bener lah. Jadi saya mau tanya, 9 tahun terakhir ini, adakah kontroversi muncul di tempat itu? Nggak ada. Ditata universitas. Dan yang memulai Pak Sohibul Iman. Beliau mengerjakan 2 tahun, lalu saya meneruskan. Saya meneruskan mulai 2007 sampai 2014. Ditata, sehingga universitas ini menjadi universitas mainstream, bukan universitas produsen kontroversi. Jadi bahkan semua kegiatan, Ustadz, kita itu sampai membuat, jangan sampai anak pulang, anak selesai, terus nanti nggak karuan. Dibuatkan sistem, dibuatkan tim. Untuk apa? Tidak ada acara di tempat ini yang tidak dapat approval dari sebuah tim. Namanya komite kegiatan. Dibuat, dirapikan. Wih, bendungan macam-macam mau masuk. Misalnya, mau ada kerjasama mata kuliah tentang LGBT. Mantap itu. Datang, mengajak, dipikir Paramadina mau. Kami bilang, kami tidak mau, kami tidak bersedia. Dapat universitas-universitas lain dan disebarkan kabar bahwa Paramadina mengalami kemunduran. Universitas lain mau mengajarkan, Paramadina tidak mau mengajarkan. Terserah, dibilang mundur, tidak apa-apa. Dan itu, tidak tentu. Saya kan tidak muncul di koran menyampaikan, saudara-saudara semua, Alhamdulillah, kami menggagalkan usaha mata kuliah LGBT. Kan tidak mungkin. Tidak katanya, tapi itu kita rapikan. Bapak sekalian, ini semua dikerjakan. Saya selalu mengatakan, bekerja dalam sebuah perjuangan seringkali bekerja dalam kesunyian, bekerja tanpa hingar-bingar, jauh dari tepuk tangan. Tapi insya Allah kalau dijalani dengan ikhlas, ridhonya menemani perjalanan itu. Insya Allah.